Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan teks monolog. Jadi ini adalah tugas seni budaya saya. Selamat menyaksikan. Hanya bertanya, berbicara, dan menasihati diri sendiri. Dan ia bertanya, apa arti kata manusia? Apa yang membuat manusia menjadi manusia? Iya, itulah kata yang ada dalam benakku. Manusia. Kata itu memiliki arti. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat sosial, membutuhkan orang lain. Lalu, benarkah seperti itu? Pertanyaan ini selalu terngiang dalam diriku, menjaring seperti sarang laba-laba yang menggelayuti selaput otakku dan isi kepalaku yang notabene kosong, tidak ada isinya. Coba terus berpikir dengan kapasitas otak yang ada. Lalu, ya, manusia hidup di muka bumi untuk mencari sesuatu. Apa sesuatu yang kita cari itu? Apakah pengakuan dari orang lain? Apakah komentar orang lain bukan kepuasan batin? Atau pengakuan dari orang lain? Tak peduli seberapa banyak komentar dari orang lain, apakah hidup akan berjalan terus maju? Atau ketika mereka tidak sejalan dengan kita, lalu mereka meninggalkan kita sendiri, apakah kita akan bahagia? Itu artinya menjadi manusia. Bukankah kita memerlukan orang lain? Ketika melihat orang lain, pasti terbesit dalam pikiran kita, apa sih hebatnya dia? Apa sih bedanya dia denganku? Apa sih kok dia memiliki karisma yang kuat, disukai banyak orang, dipuji banyak orang? Lalu, apa bedanya denganku? Bukankah kita sama-sama manusia? Perlu waktu bertahun-tahun untuk menjawab pertanyaanku. Apakah dengan pengalaman? Enggak juga sih. Penulis gak pernah bilang bahwa ini adalah jawaban yang mewakili setiap orang yang ada di Indonesia ini. Ini yang telah penulis alami selama 17 tahun berada di alam liar ini, terjun di alam liar ini yang bernama kehidupan. Iri, dengki, sombong itu adalah sifat manusia. Bahkan sejak manusia pertama kali diciptakan di muka bumi ini. Ketika manusia melihat manusia lain, pasti mereka memikirkan dan membandingkan diri mereka dengan dirinya sendiri. Apakah itu manusia? Apakah itu sebuah keburukan? Nabi Adam dibujuk dengan polosnya oleh iblis melalui Siti Hawa untuk memakan buah yang dinamakan buah huldi, yaitu buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan. Ketika itu Nabi Adam menuruti perkataan istrinya tersebut, terbujuk oleh rayuan istrinya tersebut yang dibujuk oleh setan. Itu polosnya Nabi Adam. Mereka memakan buah huldi, dan ketika Allah melihat, lalu Allah menjatuhkan hukuman kepada mereka berdua dengan menjatuhkan mereka berdua di muka bumi ini, dan mereka berdua tinggal di muka bumi, yaitu yang jauh, tempat yang jauh dari surga, ya, yang kecil di antara benda antariksa lain ciptaan Tuhan, yang bernama tempat perasingan. Sejak itulah mereka berdua memulai perjalanan. Pada awalnya mereka dipisahkan oleh Allah di muka bumi, dan akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah dan bersatu kembali, dan mereka berdua bertobat kepada Allah. Apakah itu salah manusia semata? Atau salah? Itu adalah sifat yang paling buruk yang dimiliki oleh manusia. Dengan sifat tersebut, manusia akan menemukan sifat buruk lainnya yang lebih buruk, sehingga menjatuhkan manusia, merendahkan manusia,
merendahkan serendah-rendahnya, jatuhnya ketika orang lain memiliki sesuatu namun kita tidak memiliki sesuatu itu. Kita menemukan sesuatu itu dari orang lain sedangkan kita tidak punya, maka akan muncul rasa iri. Tapi jika kita memiliki sesuatu yang orang lain tidak punya, maka timbullah sifat sombong yang ada dalam diri kita. Dari mana datangnya sifat penasaran itu? Sifat itu muncul dalam diri manusia sendiri, karena manusia terlalu memikirkan perkataan orang lain. Karena sejatinya manusia itu membutuhkan orang lain. Ia terlalu mendengarkan komentar orang lain, memperdulikan apa kata mereka, memperdulikan kejelekan yang kita punya, selalu mereka umbar ke orang-orang. Logikanya, manusia hidup dilahirkan sendirian dan mati juga sendirian. Bukannya sifat penasaran dapat mengantarkan kita kepada cinta, kan? Hanya itu sesuatu yang baik. Cinta, sesuatu yang baik. Jangan bercanda. Perasaan yang tumbuh, yang bersifat sementara, tidak tersandar pada logika, dekat dengan nafsu, dan menimbulkan kehilangan konsentrasi permanen yang sering menyebabkan terjadinya harapan palsu atau bisa menyebabkan kerugian pada cintanya yang gagal. Dan di situ seolah kita mendeklarasikan hidup kita pada dunia. Maka bersiaplah untuk menjadi pecundang yang mati ditelan harapan, telan perasaan yang tidak berguna. Intinya kita boleh penasaran, tapi bolehnya pada diri sendiri, agar kita lebih mengetahui lebih jauh tentang diri kita sendiri, tahu kelebihan kita, tahu kekurangan kita, dan itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Apa yang membuat manusia menjadi manusia? Apa yang sebenarnya manusia cari? Jawabannya adalah diri sendiri. Tanpa tahu dirinya sendiri, kita tidak akan menyadari bahwa kita adalah manusia dengan segala kekurangan dan kekurangan. Tanpa diri sendiri, berarti kita tidak akan mengakui diri kita akan hidup, bernafas, dan berjalan mengarungi dunia yang luas ini. Jangan berharap dengan sesuatu yang tidak akan bisa kita miliki. Jangan melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tetaplah optimis, janganlah pesimis. Kita harus berusaha, tetap berjuang. Karena kita mau mengakui segala kejadian yang terjadi dalam hidup kita, padahal kita tidak bisa mengakui diri kita sendiri, tidak bisa mencintai diri sendiri. Love yourself and be yourself. Jadilah diri sendiri dan banggalah menjadi apa yang kamu punya sekarang.